Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian di pagi hari ini diberikan kesehatan, kenikmatan, dan diberikan umur yang panjang. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Oke, berdoa cukup. Ya, perkenalkan, saya adalah Wahyu Marsudianto, berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, akan mengampu mata pelajaran pendidikan matematika atau matematika. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian. Adakah yang tadi malam sudah belajar materi yang saya sampaikan sebelumnya atau materi yang sudah saya beritahu, yaitu pada bab perpangkatan dan bentuk perpangkatan dan bentuk akar. Oke, saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa sih itu perpangkatan dan apa sih itu bentuk akar. Oke, saya minta salah satu yang tadi malam sudah belajar materi-materi yang ada di buku kalian masing-masing. Oke, Mbak Aini, apa pengertian dari perpangkatan itu sendiri? Oke, sedikit lagi, maksudnya kurang tepat. Oke, saya minta Mas Arfa, apa itu pengertian dari perpangkatan, Mas Arfa? Oke, ya, tepat sekali Mas Arfa. Jawaban dari Mas Arfa adalah pengertian perpangkatan adalah perkalian berulang sebanyak n. Oke, tepat sekali Mas Arfa. Oke, ada yang bisa memberikan contohnya bagaimana itu perpangkatan? Oke, kalau belum, saya minta 2 dari laki-laki, 3 dari perempuan untuk maju ke depan. Oke, 2 laki-laki dan 3 perempuan di sini. Oke, tadi saya minta untuk 2 laki-laki untuk maju ke depan dan ada 3 perempuan untuk maju ke depan untuk memberikan aplikasi contoh dari perpangkatan itu sendiri, yaitu saya tuliskan 2-nya sebagai bilangan pokoknya, sebagai A-nya, untuk 3 perempuan ini sebagai N-nya atau sebagai pangkatnya, lalu kita tuliskan 2 pangkat 3, jadinya 2 pangkat 3 itu 2-nya sebanyak 3 kali. Karena dia pengertian dari perpangkatan itu adalah perkalian berulang sebanyak n, maka n-nya di sini adalah 3, maka 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali 2 adalah hasilnya 4, 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Misalnya saya balik lagi, 3 kita balik 3 pangkat 2, dimana 3-nya perempuan ini sebagai bilangan pokoknya dan 2-nya di sini sebagai pangkatnya atau n-nya. Jadi bacanya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3 sebanyak 2 kali. Maka 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Jadi cuman dibalik, jika laki-laki sebagai bilangan pokok, maka perempuannya adalah sebagai pangkatnya. Jika 3 perempuan ini sebagai bilangan pokok, maka 2-nya laki-laki ini sebagai pangkatnya, n-nya. Seperti itu. Oke, jelas? Oke, jelas. Ada pertanyaan sampai sini? Ada apa, Mas? 5 pangkat 5 berapa? Oke, 5 pangkat 5. Oke, pertanyaan yang bagus, Mas. 5 pangkat 5. Jadi 5-nya ini sebanyak 5 kali. Jadi
5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Oke, 5 kali 5 adalah 25. 5 kali 5 adalah 25. Jadi 25 dikali 25 hasilnya adalah 625. 625 dikali sisanya 5. Maka 625 dikali 5 hasilnya adalah 3.125. Itu hasilnya. Oke, sampai sini jelas untuk materi perpangkatan itu sendiri. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi perpangkatan itu adalah bilang, kasih tahu lagi, saya ingatkan lagi bahwa pengertian perpangkatan itu adalah perkalian berulang sebanyak n atau sebanyak pangkatnya. Jadi saya akan memberikan beberapa soal tentang perpangkatan. Yang pertama, 4 pangkat 3 adalah berapa? Nanti silahkan diselesaikan. 6 pangkat 2 hasilnya berapa? Soal nomor 3 adalah 5 pangkat 3 hasilnya berapa? Ya, cukup 3 soal saja. Silahkan kalian kerjakan selama 5 menit. Saya tunggu. Oke, 5 menit ya. 3 soal adalah 5 menit. Oke, waktunya sudah selesai. Oke, saya minta untuk Mas Alfa. Oke, Mas Alfa. Nomor 1, jawabannya berapa Mas Alfa? Oke, tepat sekali. Oke, kita buktikan ya. 4 dikali 4 dikali 4. Oke, 4 kali 4 berapa Mas Alfa? 4 kali 4 adalah 16. Oke, 16 kali 4 adalah 64. Oke, benar. Untuk yang nomor 2, soal nomor 2 adalah Mbak Ani. Jawabannya berapa? Oke, 36. Oke, tepat sekali. Ya, karena 6 kali 6 adalah 36. Selanjutnya, saya minta untuk Mas Aldi. Jawabannya berapa? 125. Oke, saya buktikan. 5 kali 5 dikali 5. 5 kali 5 berapa? 25. 5 kali 5 adalah 25. Dikalikan 5, maka hasilnya 125. Oke, tepat. Ya, sampai sini untuk soal seperti ini sudah paham? Oke. Jika sudah paham, saya akan melanjutkan. Jika kalian menemukan suatu perpangkatan yang bentuknya adalah pecahan. Nah, di sini misalnya bilangan yang ada di dalam kurung A pangkat N dipangkatkan lagi dengan N per N. Nah, saya jelaskan sekali lagi gimana jika kalian menemukan soal perpangkatan yang berbentuk pecahan, maka kalian harus mengerjakannya seperti ini. Saya contohkan, misalnya contoh atau example. Contohnya, misalnya 25 dipangkatkan 2, dipangkatkan lagi 3 per 2. Nah, di dalam kurung ada pangkat 2, 25 pangkat 2. Lalu dipangkatkan lagi dengan 3 per 2. Nah, maka 2 perpangkatan yang ada di dalam kurung bisa kita coret dengan perpangkatan yang ada di luar kurung, yaitu penyebutnya 2. 2 yang ada di dalam kurung kita coret dengan penyebut perpangkatan yang ada di luar kurung. Jadi hasilnya adalah 25 pangkat 3. Jadi artinya 25-nya sebanyak 3 kali. Oke. 25 kali 25 kali 25. Nanti hasilnya berapa? Seperti itu. Contoh lagi, misalnya ada 8 dalam kurung 8 dipangkatkan 2 per 3. Hasilnya berapa? Nah, kita caranya harus menyederhanakan dulu 8 ini menjadi bentuk perpangkatan. 8-nya, yaitu dengan cara bisa menggunakan pohon faktor, yaitu
8 bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 4. 4 bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Maka 2-nya ada berapa? Ada 3. Maka kita tulis 2 pangkat 3. 2-nya sebagai bilangan pokoknya, 3-nya sebagai pangkatnya. Oke, terus masih dipangkatkan lagi dengan 2/3. Jadi 3 yang ada di dalam kurung perpangkatannya kita coret dengan 2/3 yang ada di luar kurung. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Karena 2-nya sebanyak 2 kali. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Sampai sini jelas untuk materi perpangkatan. Oke. Jika sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan, maka untuk tugas pertemuan selanjutnya silahkan kalian pelajari. Kalian buka buku kalian di halaman 255, yaitu tentang bab akar. Sebelum kalian mempelajari akar, kalian kerjakan halaman 253 tentang perpangkatan. Di situ ada 10 soal. Silahkan kalian kerjakan 10 soal itu. Nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nanti saya akan nilai bagaimana hasilnya. Apakah kalian sudah paham tentang pengertian perpangkatan itu sendiri? Jadi ingat, perpangkatan itu adalah perkalian berulang sebanyak n-nya atau sebanyak pangkatnya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pelajaran pada pagi menjelang siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta